Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, berterima kasih hari ini kalau kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami boleh beribadah sekalipun ibadah dilaksanakan via online. Kami percaya Tuhan tetap beserta kami, Tuhan tetap ada bersama kami, Tuhan tetap memberkati hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami percaya setiap pujian kami menyukakan hati Tuhan. Pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Mari berfirmanlah Engkau bagi kami. Kami akan buka segenap hati kami, segenap hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Pakai hamba-Mu, dia akan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang jadi dalam hidup kami, dan kami siap menerima firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kami dipulihkan, kami disegarkan kembali, dan kami percaya, kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dengan kekuatan dari firman-Mu itu kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami siapkan hati kami menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang menyaksikan acara hari ini via online, ya live streaming. Saya percaya meskipun dilaksanakan via online streaming, tapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang, saya ngambil satu tema, yaitu New Normal, New Spirit. Sekali lagi, New Normal, New Spirit. Di mana keadaan yang terjadi sekarang ini kita ada di masa-masa new normal, di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Virus corona merajalela, sehingga kita tahu 4 bulan yang lalu, ada sekitar 3-4 bulan kita tidak bisa keluar rumah, maka disuruh kalau bisa di rumah saja, stay at home. Ya, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Ya, sekarang sudah bisa, mungkin kita keluar, tapi ada satu istilah dengan yang disampaikan oleh pemerintah, new normal. Apa sih ini new normal? New normal menurut pemerintah melalui juru bicara penanganan COVID-19, Bapak Ahmad Yuryanto, mengatakan bahwa masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus corona dengan tatanan baru yang disebut new normal. Jadi new normal itu adalah tatanan baru. Jadi definisi new normal menurut pemerintah Indonesia adalah tatanan baru yang beradaptasi dengan COVID-19. Artinya begini, kita hidup, ya pemerintah menyarankan, ya kita tidak bisa menyerah dengan keadaan seperti ini karena akan terpuruk ekonominya. Ya, kalau kita tidak kerja, ekonomi Indonesia akan lama-lama down dan bisa-bisa negara bangkrut. Makanya pemerintah Indonesia, ya di era new normal ini, ya mengatakan bahwa sekarang satu-satunya cara yang kita lakukan bukan dengan menyerah, tidak melakukan apapun, melainkan kita harus jaga produktivitas kita agar dalam situasi seperti ini kita tetap produktif, tetap bekerja, tetap berkarya, namun aman dari COVID-19. Sehingga diperlukan yang namanya tatanan baru atau new normal. Ya, atau new normal itu adalah normal baru. Ya. Jadi tapi bagi saya itu pengertian normal baru begini. Dulu kalau kita sering ketemu, boleh kita salaman, wah akrab, bisa saling, wah apa kabar bro, apa kabar ses, apa kabar, apa kabar, kita bisa saling salaman, saling pelukan sebagai bentuk ya rasa wah kita seperti itu. Itu yang dulu. Ketika masuk masa pandemi, kita dilarang untuk sentuhan, menjaga jarak, ya. Kita lihat suatu tatanan yang berubah. Tetapi dengan adanya tatanan ini akhirnya orang tidak bekerja, banyak di PHK, sehingga membuat ekonomi bisa down, ekonomi bisa bangkrut. Makanya pemerintah bilang, ya kita tidak bisa dengan keadaan seperti ini, tidak bisa menyerah juga. Ya, kita harus punya tatanan baru namanya new normal. Sekalipun pemerintah tetap menyarankan agar supaya tetap rajin cuci tangan pakai sabun. Sekarang kalau keluar rumah harus wajib pakai masker karena berbahaya juga dengan yang namanya ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Ya, kita bisa tertular dan
virus COVID-19 ini sangat berbahaya, bisa sampai mati ya. Kita tahu data dari pemerintah sudah sampai puluhan ribu, ya sudah sampai 3.000 lebih yang meninggal, yang tertular itu sudah 74.000 yang terkonfirmasi positif. Sedangkan yang sembuh sekitar 30, ya kurang dari 35.000. Tapi masih akan mengarah, pasti banyak yang akan sembuh. Kita doakan ya biar penanganan COVID-19 ini oleh pemerintah itu bisa teratasi dengan baik. Nah, hari ini saya berbicara tentang new normal, new spirit. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana mengatasi keadaan new normal ini? Saya mau kasih satu solusi, yaitu kita harus punya spirit baru. Kita harus punya semangat baru. Kita buka sama-sama dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan begini, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Melalui ayat ini saya akan memberikan langkah-langkah ya, new spirit itu seperti apa? Semangat baru itu seperti apa? Roh yang baru itu seperti apa? Menghadapi new normal. Bahkan sampai ada yang bilang, sekarang bukan new normal, abnormal katanya. Nggak seperti biasanya. Kita tahu gereja saja kalau kita beribadah, jaraknya dulu kita bisa suami istri masuk gereja, itu bisa saling bergandengan tangan, duduk berdua sambil. Kalau sekarang ya mungkin di rumah bergandengan tangan sampai di depan, karena adanya new normal. Ya, adanya aturan, ya akhirnya cuci tangan, ya kemudian kita masuk duduknya 2 meter jaraknya. Tapi kita bersyukur ya, sebab gereja kita ada 6 kali ibadah, ya tetap dijalankan. Mari kita tetap semangat. Yang pertama, di dalam Roma 12 ayat 1 itu kita harus tetap semangat, jangan kasih kendor. Ya coba lihat ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, untuk menghadapi new normal, kita harus punya yang namanya new spirit. Jangan kasih kendor. Tetap semangat. Semangat ibadahnya, semangat melayaninya. Saudara-saudara, jangan kasih kendor. Tetap ya. Kita harus justru dengan adanya begini, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, sekalipun yang terjadi berubah. Ya, new normal. Kita tahu dulu pelajar kalau dilarang bawa HP, dilarang main HP. Kalau sekarang, kalau jadi siswa tidak punya HP, hampir-hampir tidak bisa belajar. Itu yang sedang terjadi sekarang. Dari keadaan yang dulu, ya sekarang harus punya HP. Ya kadang-kadang membuat orang tua yang biasanya, bagaimana ini memenuhi kebutuhan yang begitu banyak. Ya, karena dulunya normal kami bayar listrik. Keluarga kami aja bayar listrik biasa 100 ribu lebih cukup lah. Sekarang harus 200 lebih karena pemakaian listrik bertambah kan, kita banyak di rumah. Sama dengan ketika kita masak, biasanya masak ya 1 liter 2 liter cukup. Atau 1 biasa mangkok atau 3 mangkok, 4 mangkok cukup. Sekarang lebih dari itu. Kenapa? Karena orang cuma di rumah. Ya itu yang terjadi sekarang, situasi ini yang membuat kita kadang kita tidak semangat. Tapi firman Tuhan berkata hari ini, mari tetap semangat, jangan kasih kendor menghadapi new normal. Boleh new normal, tapi kita harus punya new spirit, yaitu kita jangan kasih kendor. Kita harus punya semangat yang tidak boleh kendor. Harus tetap punya semangat yang luar biasa. Yang kedua, kita harus tetap menyala-nyala. Roh kita ini harus tetap berkobar-kobar. Coba saya baca. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Kata menyala-nyala ini kalau istilahnya berkobar-kobar. Ya, seperti tema kita ya Roma 12 ayat 11 ini. Bapak Gembala tidak salah ya. Saya percaya ada maksud Tuhan. Kok bisa sesuai? Artinya dari bulan Desember ditetapkan tema gereja yang berkobar-kobar. Nah, kita harus tetap punya spirit ini, saudara-saudara. New spirit adalah kita harus, roh kita ini harus tetap menyala-nyala. Sekalipun yang terjadi sekarang sudah seperti ini, new normal yang orang bilang, tatanan baru, ya segala sesuatu dibatasi.
Saya aja kapan hari beli makan di SMP 2 ke sana, itu biasanya saya makan di situ mau sarapan. Ini enggak boleh makan di situ, harus bungkus. Ini suatu kehidupan yang ya new normal. Kemudian ada kesaksian kemarin saya masuk sekolah karena kami guru-guru juga harus up to date. Bagaimana belajar mengasih pelajaran siswa di rumah dengan cara daring. Daring ini istilah baku sebenarnya. Daring ini artinya dalam jaringan. Kalau bahasa Indonesia daring, tapi kalau bahasa Inggris yang keren kita biasa kenal dengan online. Podo ae asline. Daring sama online sama, cuman daring itu dalam jaringan. Itu bahasa Indonesia yang baku, yang ada kalimat yang baku daring ini. Kalau luar jaringan offline itu luring dan daring. Nah, ya jadi dalam pembelajaran secara daring ya online ini kami guru-guru harus ya kreatif juga. Ada yang menawarkan buku digital, bagaimana cara, akhirnya kita harus menggunakan berbagai media aplikasi, ada yang Zoom, ada yang Classroom, ada yang Line, ada yang Discord, dan lain sebagainya. Jadi berusaha cara pokoknya bisa, tapi kita harus terkoneksi dengan yang namanya wifi, atau kita harus beli yang namanya paketan. Yang dulunya normal mungkin paketan hanya 50.000 kita bisa pakai sebulan, akhirnya karena tambahan ya 200.000 pakai sebulan habis. Ya itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Makanya kita harus punya semangat. Roh kita ini harus tetap berkobar-kobar sekalipun yang terjadi seperti situasi sekarang ini. Nah, ada juga seorang bapak yang mengeluh ketika saya makan di depan itu. Dia berkata, aduh ini bagaimana ya, karena sekarang siswa kalau bisa punya HP. Anak saya ini saya harus belikan HP tapi saya belum punya uang. Kata begitu. Dia bilang dia punya HP tapi rusak, mau dandani, mau betulin HP, tapi betulin HP yang saya bilang permasalahannya apa? Dia bilang HP-nya ini kacanya pecah, jadi ganti LCD. Lah harga LCD ya lumayan mahal, bisa nambah sedikit sudah HP baru, ya sudah HP new. Jadi kita lihat yang terjadi sekarang ini seperti ini. Ya kalau dulu pelajar dilarang bawa HP sekolah, di masa-masa normal, setelah masuk new normal, pelajar harus punya HP. Nah dengan tuntutan seperti itu membuat kadangkala semangat kita, aduh pengeluaran tambah banyak, penghasilan tambah sedikit. Bahkan perekonomian kita mungkin bangkit sekitar 2 tahun ya ke depan baru bisa bangkit lagi. Karena kita tahu pariwisata sekarang kan belum dibuka. Wong kita mau lari-lari di stadion aja kan masih ditutup karena adanya virus corona ini. Tapi saya percaya dengan kita punya spirit baru apapun yang terjadi, ya jangan kasih kendor. Roh kita harus tetap menyalanya. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap melayani Tuhan. Ya, saya baca di dalam selanjutnya, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya seperti tim praise worship, bukan hanya seperti worship leader, bukan hanya seperti saya menyampaikan firman. Saudara, melayani Tuhan Bapak Ibu harus setia datang ibadah, setia berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Ya, itu katanya itu kata dari kita harus melayani Tuhan. Karena ketika kita ada di gereja, kita menyembah Tuhan, itu tandanya kita melayani Tuhan. Kita memberikan hati kita full heart untuk Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan. Dengan kita menyembah dan meninggikan Tuhan, hati Tuhan disenangkan dengan apa yang kita berikan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Jadi harus tetap semangat melayani Tuhan. Setia ibadah, tetap berkorban untuk pekerjaan Tuhan, setia mengembalikan milik Tuhan dan sebagainya. Mari kita lakukan itu. Di masa new normal kita harus punya spirit yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Saya juga mau kasih spirit di masa new normal bagi pelayan-pelayan, tim PAW, worship leader, pemain musik, singer. Biasanya melayani hanya 1 kali. Sekarang kita harus melayani 2 kali ibadah. Ibadah pertama kedua itu 1 tim, 3-4 1 tim, 5-6 1 tim. Nah itu masa new normal. Tapi kita harus punya spirit yang tetap semangat melayani Tuhan. Sebab saya percaya poin yang keempat ini kita harus punya yang namanya SSB. Sukacita, sabar,
dan bertekun. Saya baca ayat yang ke-12. Ini poin yang terakhir ayat 12. Sama-sama dalam Roma pasal 12 ayat 12 katakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya pakai singkatan SSB, sukacita, sabar, dan bertekun. Nah, bagaimana menghadapi new normal? Mari kita punya new spirit. Spirit yang baru, yang tetap semangat, yang tidak mau kasih kendor, yang roh kita tetap berkobar-kobar, roh kita tetap menyala-nyala, dan kita tetap setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia dalam segala hal. Kita puji Tuhan, silakan jemaat hadir dalam 6 kali ibadah, nikmati masa new normal dengan new spirit, dengan spirit yang baru. Dan saya percaya dengan kita sukacita, sabar, dan bertekun, Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya, dan kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya percaya new normal boleh, tapi kita harus punya yang namanya new spirit. Mari jemaat Tuhan, kita tetap semangat di dalam melayani Tuhan, kita tetap semangat. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya percaya ada tetap dalam kendalinya Tuhan. Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini, di masa-masa new normal ini, biarlah hidup kami tetap punya semangat yang baru. New spirit itu biar terjadi dalam hidup kami. Di masa tatanan yang baru, yang menurut kami kadangkala Tuhan menyusahkan kami, tetapi kami percaya bersama Tuhan kami mampu, bersama Tuhan kami bisa, bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang indah. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan selalu beserta dengan kami. Berkati kehidupan kami semua yang sudah mengikuti acara ibadah hari ini melalui live streaming, kami percaya kami diberkati. Kami yang sakit di dalam nama Yesus oleh bilur Tuhan disembuhkan. Kami yang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Yang mengalami susah, yang mengalami dilema, kami percaya Tuhan berikan jalan keluar. Kami harus punya spirit yang baru di masa-masa tatanan baru, di masa-masa new normal ini. Kami mau menjalani semua ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri dan mengucap syukur, haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani new normal, tapi kita harus punya new spirit di dalam Tuhan. God bless.